Halo guys, kali ini kita berempat akan mencoba melakukan perjalanan dari Cimahi menuju Batu Karas. Untuk rutenya sendiri, kita akan melewati daerah Ciwidey dan jalur selatan Pulau Jawa. Estimasi jarak antara Cimahi dan Batu Karas kurang lebih 270 km dengan jarak tempuh normal sekitar 7 jam. Saat ini masih jam 4 subuh dan posisi kita sedang ada di SPBU Sangkuriang Cimahi untuk mengisi bensin. Oke, karena semua sudah selesai isi bensin, mari kita mulai perjalanan kita. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, dan lampu-lampu masih berkelip. Sensasi naik motor di jam segini tuh beda banget. Tenang, sunyi, tapi juga penuh semangat buat memulai petualangan. Sekarang jam 5:16 dan akhirnya kita sampai di SPBU Ciwidey. Setelah sekitar 1 jam lebih riding dari Cimahi, rasanya pas banget buat istirahat sebentar di sini. 20 minutes later. Jam menunjukkan pukul 5.30. Setelah istirahat sebentar di SPBU Ciwidey, sekarang saatnya melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa kilometer riding, kita disambut pemandangan yang luar biasa. Hamparan kebun teh yang luas, hijau, dan segar banget dilihat. Daun-daun teh yang tertata rapi mengikuti lekukan perbukitan, bikin suasana di sini terasa damai dan menenangkan. Sekarang gue ada di posisi paling belakang, jadi waktunya ngegas buat nyusul anak-anak yang udah agak di depan. Jalanan di sini masih dikelilingi kebun teh, tapi kita harus tetap fokus karena beberapa tikungan mulai tajam. Sekarang jam 6 lebih sedikit, dan setelah riding cukup jauh, kita putusin buat istirahat sebentar sambil sarapan pagi. Perut mulai keroncongan, jadi kita berhenti di pinggir jalan buat isi tenaga. 20 minutes later. Perjalanan kita lanjut lagi, dan sekarang kita udah sampai di daerah Cidaun. Di sini, pemandangannya bener-bener keren banget. Sepanjang jalan, kanan kiri kita disuguhi hamparan sawah hijau yang luas. Tapi meskipun view-nya cakep, jalurnya juga mulai menantang. Tikungan di sini cukup ekstrim, beberapa bahkan tajam dan menurun. Jadi, kita harus tetap fokus dan jaga ritme gas biar perjalanan tetap aman. Wah, lihat ke sebelah kiri. Di antara bukit hijau yang menjulang, ada air terjun yang mengalir deras, bikin pemandangan makin spektakuler. Ini bener-bener kejutan di perjalanan kita. Nggak nyangka bisa nemu spot seindah ini di jalur selatan. Perjalanan masih panjang, tapi kita nggak bisa melewatkan kesempatan ini. Begitu melihat curug yang mengalir indah di pinggir jalan, kita langsung sepakat buat berhenti sebentar. Setelah puas menikmati curug dan istirahat sejenak, sekarang kita kembali ngegas. Motor sudah mulai melaju lagi, dan perlahan-lahan kita semakin dekat dengan jalur selatan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.45.
dan kita putusin buat berhenti sebentar di Indomaret Cidaun. Setelah riding cukup jauh, istirahat sambil beli minuman dan cemilan rasanya pas banget buat ngisi energi sebelum lanjut perjalanan. Sekarang jam 8 lebih 10, kita kembali ngegas setelah istirahat sebentar di Indomaret. Perjalanan masih panjang, dan sebelum lanjut lebih jauh, kita harus cari SPBU dulu karena beberapa dari kita udah mulai kehabisan bensin. Sampai juga di SPBU, sambil yang lain isi bensin dan ke toilet, kita putusin buat istirahat sebentar di Alfamart yang ada di dekat SPBU. Lumayan buat nyari tempat duduk sambil ngemil sebelum lanjut perjalanan. Pinggir pantai terus jalan. Berapa kilo lagi? 150 kilo Lagi? 20 minutes later. Sekarang jam 9 tepat, saatnya kita ngegas lagi. Setelah istirahat cukup lama di Alfamart sambil nunggu yang lain isi bensin dan ke toilet, perjalanan kembali berlanjut. Sekarang kita udah benar-benar masuk ke jalur selatan, dan rasanya luar biasa. Jalanan di sini lurus membentang jauh ke depan. Aspalnya mulus banget, bikin riding terasa nyaman dan stabil. Sensasi ngegas di jalur ini benar-benar beda. Angin sepoi-sepoi dari laut bikin perjalanan makin nikmat. Ini dia salah satu momen terbaik dalam perjalanan. Jalanan mulus, motor melaju stabil, dan laut yang membentang luas di samping kita. Touring di jalur selatan emang gak pernah gagal bikin hati tenang. Sambil riding pelan, kita mulai lihat-lihat tempat makan di sepanjang jalur selatan. Pilihannya cukup banyak. Ada warung khas Sunda, rumah makan seafood, sampai tempat makan sederhana dengan view langsung ke laut. Akhirnya, jam 11 siang, kita tiba di rumah makan Sunda buat makan siang. Setelah perjalanan panjang di jalur selatan, rasanya pas banget buat istirahat sambil menikmati hidangan khas Sunda yang terkenal enak dan bikin kenyang. Nggak cuma makanannya yang enak, harganya pun cukup terjangkau. Jadi, makin puas bisa menikmati kuliner khas tanpa bikin kantong jebol. Sambil makan, kita ngobrol santai, cerita kesan perjalanan sejauh ini, dan tentu aja menikmati suasana rumah makan yang tenang. Minutes later. Sekarang udah jam 12.30 siang. Perut udah kenyang, badan udah segar lagi. Jadi waktunya lanjut perjalanan menuju Batu Karas. Kita siap ngegas lagi di jalur selatan yang masih menyuguhkan pemandangan keren.
Gila, asli, jalur ini tuh bener-bener enak banget buat riding. Jalanannya full aspal mulus, minim lubang, dan yang paling penting, sepi. Bener-bener jalur touring impian, dimana kita bisa ngegas dengan nyaman tanpa gangguan lalu lintas yang padat. Sekarang udah jam 1 lebih 22 dan akhirnya kita sampai di Indomaret Simpang Cipatuja. Setelah riding cukup jauh dengan jalur yang nyaman banget, kita putusin buat istirahat sebentar sebelum lanjut sisa perjalanan ke Batu Karas yang masih sekitar 66 km lagi. Kayaknya sebagian besar di sini nelayan sama petani kayaknya. Mungkin 20 minutes later. Setelah cukup istirahat di Indomaret, sekarang jam 2 siang, saatnya kita lanjut perjalanan lagi. Tinggal 66 km lagi menuju Batu Karas. Semangat makin naik karena destinasi utama udah semakin dekat. Lagi asik riding, tiba-tiba nemu spot keren banget di pinggir jalan. Deretan kapal nelayan bersandar di tepi laut dengan latar belakang ombak yang tenang. Tanpa pikir panjang, kita langsung putusin buat berhenti sebentar, menikmati pemandangan, dan pastinya ambil beberapa foto buat kenang-kenangan. Perjalanan udah makin mendekati garis finish. Jarak ke Batu Karas tinggal sedikit lagi. Rasa capek udah mulai kalah sama rasa antusias dan semangat yang makin tinggi. Sebelum benar-benar sampai ke Batu Karas, kita putusin buat berhenti dulu sebentar di salah satu spot pinggir pantai yang pemandangannya luar biasa. Setelah berjam-jam di atas motor, momen kayak gini benar-benar jadi penutup perjalanan yang sempurna. Kita turun dari motor, duduk santai sambil lihat ombak yang pelan-pelan nyapu pasir, suara laut yang tenang, dan semilir angin yang bawa aroma khas pantai. Semuanya bikin hati adem banget. Sambil istirahat, kita juga sempat ambil beberapa foto bareng dengan latar belakang laut biru dan langit yang cerah. Rasanya semua rasa capek langsung kehapus sama suasana damai di tempat ini. Nikmatin dulu pemandangan ini sebentar. Habis itu, baru lanjut ke Batu Karas. Nggak nyangka perjalanan sejauh ini bisa seindah ini. Perjalanan kita lanjutkan kembali dan sekarang kita sudah masuk ke jalur menuju Pantai Madasari. Di sepanjang jalan, kita disambut deretan pohon kelapa yang tinggi menjulang di kanan dan kiri. Angin laut yang sepoi-sepoi makin terasa, bikin perjalanan jadi makin adem. Jam 4 sore, akhirnya kita sampai juga di Pantai Madasari. Setelah perjalanan panjang dan penuh cerita dari Cimahi sampai sini, rasanya puas banget bisa akhirnya berdiri di tepi pantai dengan suara ombak yang menenangkan. Sambil jalan santai di tepi pantai, kita bisa nikmatin suara ombak, hembusan angin laut, dan langit sore yang mulai keemasan. Cocok banget buat healing, ngambil foto keren, atau sekedar lepas penat setelah perjalanan jauh. Setelah puas menikmati keindahan Pantai Madasari, perjalanan kita lanjutkan menuju destinasi utama, Batu Karas. Tapi jangan salah, jalur yang harus kita lewati kali ini cukup menantang. Tanjakan tinggi dan belokan-belokan curam siap jadi ujian terakhir sebelum finish. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 dan akhirnya kita sampai juga di Batu Karas. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 12 jam lebih, melewati kebun teh Ciwidey, jalur selatan yang indah, hingga tanjakan dan tikungan ekstrim. Semuanya terbayar lunas begitu melihat pantai dan suasana khas Batu Karas di depan mata. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju penginapan untuk istirahat. Badan memang capek, tapi hati puas banget. Bisa dibilang ini bukan cuma perjalanan biasa, tapi petualangan yang penuh cerita, pemandangan keren, dan momen-momen tak terlupakan bareng teman-teman riding. Buat kalian yang suka touring,
Wajib banget cobain jalur ini. Dijamin seru, view-nya keren, dan jalannya mantap. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.